Nasabah baru telat 1 bulan dipinjol legal OJK. Ini desa lapangannya datang ke rumah nasabah. Lalu desa lapangannya ini datang ke rumah nasabah, ketemu orang tuanya, dan orang tuanya katanya diomelin dan bahkan katanya ada pengancaman nih dari desa pinjol tersebut. Padahal baru 1 bulan doang, tapi sudah didatengin. Oke, hari ini akan gue bahas lagi, yaitu telat bayar ataupun galbay dipinjol legal OJK. Namun tiba-tiba desa lapangannya datang ke rumah nasabah. Yang lebih menariknya lagi, ini nasabahnya baru telat 1 bulan, dan juga banyak yang mengira bahwa pinjol tersebut ini dikabarkan memang nggak ada desa lapangannya, tapi bener-bener desa lapangannya datang ke rumah nasabah. Teman-teman bisa lihat itu bukti-buktinya, dan ini gambarnya bukan gambar dari DC, melainkan dari orang tuanya yang didatengin oleh desa lapangan. Sebelum gua akan masuk ke dalam topik pembahasannya, teman-teman di sini yang belum subscribe dulu bro, biar gua makin semangat. Yang belum like, klik aja like-nya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar setiap gua update video terbaru, teman-teman tidak lagi ketinggalan informasinya. Dan juga teman-teman yang mengalami hal yang serupa dalam video kali ini, lu ketikkan aja dalam komentar, nanti akan gua bahas lebih lengkapnya. Nggak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Terus Pinjol. Oke, gua akan bahas yang gak lama-lama nih bro ya. Gua akan bahas pinjol legal. Ada beberapa pinjol legal ini nasabah baru telat loh. Dia kagak galbay. Dia hanya telat bayar doang baru 1 bulan, tiba-tiba didatengin desa lapangan. Ini dari pinjol mana dan nantinya solusinya bagaimana? Ini sangat penting banget di pertengahan video ataupun di akhir video. Tolong teman-teman diperhatikan, disimak ini baik-baik, karena kalau kalian tidak mengerti, kalau keluarga Anda nggak ngerti, wassalam hidup Anda. Dan juga dikabarkan dari laporan dari member gua ini katanya desanya marah-marah nih bro, katanya ada sedikit pengancaman nih. Lalu cara mengatasi gimana dan kronologisnya gimana? Lu dengarkan, dan juga nanti gue sisipi dari beberapa dokumentasi data validnya. Karena nanti kalau gua nggak tampilkan bukti-buktinya, nanti disangkanya gue ini nakut-nakutin lah, inilah itulah segala macam. Ini terjadi fakta dan nyata terhadap member gua ataupun nasabah dari pinjol tersebut. Gua akan bacakan kronologisnya terlebih dahulu. Habis itu nanti gua akan berikan dokumentasinya, sekaligus gua akan berikan solusinya. Yang pertama, kronologisnya seperti ini bro. Dia datengin desa lapangan U atas. Ya, dan dia telat bayar loh, catat. Dia enggak galbay tapi telat bayar. Telat bayarnya itu cuman 1 bulan. Dan dia punya beberapa APK yang saat ini telat bayar selain di U atas. Yang pertama adalah ada Pundi. Yang kedua adalah U atas, Kredit One, Bantu Saku, Cash Cepat. Dan dia didatengin desa lapangannya dari pinjol U atas itu langsung ke alamat KTP. Di mana itu bang? Di daerah Jawa Timur, yaitu Surabaya. Dan desanya ini bertemu langsung kepada keluarganya, atau biasa dibilang adalah mbah gitu. Kalau di Jawa itu namanya mbah. Mbahnya. Jadi desa ini ketemu mbah dari nasabah ini. Nah, lah kenapa desa lapangannya ini mendatangi mbahnya? Karena nasabahnya ini memang tidak tinggal di tempat yang sesuai dengan KTP-nya gitu loh. Loh kenapa? Karena dia kerja. Nah kerjanya itu jauh, jadi dia ngekos gitu. Selanjutnya, antara jarak rumah nasabah dengan rumah mbahnya yang datengin oleh desa lapangan tersebut ini nggak jauh. Ya palingan juga dengan estimasi perjalanan cuma 2 jam. Artinya kan nggak jauh, mungkin sekitar 1 kilo ataupun 3 kilo gitu loh. Nah selanjutnya, desa yang datang ke rumah nasabah ini dari pinjol U atas, desanya datang hanya mengirimkan surat tagihan dan juga DC-nya melakukan foto selfie. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang sangat penting banget nih yang gue bahas nanti di akhir video. Ini sangat penting banget. Jadi yang jangan ditinggalkan, nanti poin-poin ini yang akan gue bahas ya. Selanjutnya, chat dengan nasabah sedikit mengancam akan mendatangi ke kampus jika tidak bayar. Jadi nasabah ini dapat tekanan atau ancaman lah, biasa dibilang gitu kata si nasabah ini. Dia katanya dapat ancaman. Ancamannya apa isinya? Kalau misalkan kagak bayar nih, nasabahnya akan didatengin oleh desa lapangannya ke kampus. Waduh, luar biasa banget nih bro. Oke, itu kronologi singkatnya seperti itu. Dan gua akan tunjukkan beberapa bukti-buktinya. Gua urutkan satu persatu. Yang pertama ini dari member gua. Dia mengirimkan sebuah laporan dari admin. Halo kak, ini ada DC U atas datang ke rumah, tapi posisi saya tidak di rumah. Yang bertemunya dengan mbak saya. Terus gimana? Nah selanjutnya di situ dia mengirimkan sebuah gambar ya, dan di mana di sebelah kiri itu DC, sebelah kanan
kanan tuh mbahnya. Dan DC-nya ini ya dalam tangkap layarnya ini dia sedang melakukan chatting atau laporan kepada nasabahnya bahwa DC-nya ini ya menunjukkan laporannya dia sudah datang ke rumah mbahnya. Nah, selanjutnya ini catatan antara DC dengan nasabah. Silakan kami tunggu. Apa perlu kami ke kampus atau ke Madiun? Sekali lagi tempat dia kerja. Silakan Anda mau ditemui di Madiun atau pihak kami nunggu pembayaran di rumah mbah Anda ini. Ini sangat penting sekali di poin ini. Gak lama DC-nya melakukan telepon. Selanjutnya DC-nya akan bilang lagi, kami tunggu mas sampai malam, kami tunggu sampai Anda bayar. Ini penting juga poinnya di akhir. Kami tunggu silakan sebelum kami bertemu orang tua Anda. Oke, ini banyak banget poin yang kita bahas nih bro. Tolong teman-teman perhatikan lebih detail lagi. Selanjutnya, selamat siang saudara M. Gue sensor. Kami petugas lapangan dari tagihan UATAS. Silakan Anda mau bayar langsung via aplikasi atau kode PA virtual akun dari kantor. Ditunggu konfirmasinya. Pembayaran bisa langsung via aplikasi atau petugas lapangan juga pihak kantor yang akan langsung ambil pembayaran ke rumah Anda sore ini. Kami tunggu silakan. Petugas juga akan segera menuju alamat KTP beserta alamat domisili Anda jika Anda belum melakukan pembayaran, dan kalau sudah silakan dikirim bukti pembayarannya. Terima kasih. Ini sangat penting juga nih ya, bukti pembayaran. Silakan kami tunggu 1 jam dari sekarang. Waduh, dia menekan tuh. Silakan pihak kantor dari UATAS Geraha Penak Surabaya segera ke rumah Anda. Oke, ini sebelum didatangin mungkin kata-kata ini. Selanjutnya nggak lama DC-nya ini memberikan laporan lagi ya kepada nasabahnya. Itu alamat rumahnya dari nasabah seperti itu, tapi gue sensor. Silakan bayarkan tagihan UATASnya. Kami tunggu di rumah. Oke, ini panjang sekali dokumentasinya. Oke, di sini gue stop dulu. Nanti gue sambungkan lagi. Jadi teman-teman sudah melihat bahwa DC lapangan UATAS ini memang sudah ada. Buktinya teman-teman sudah lihat. Untuk didatangin atau tidak itu kan kembali lagi dengan nasib Anda. Tetapi ada poin terpenting ketika Anda mengalami hal yang serupa ketika Anda telat bayar, lalu teman-teman datangi sama DC lapangan, ini sangat penting sekali. Intinya jangan panik dulu ya, jangan panik dulu. Selanjutnya, ketika DC ini datang ke rumah mbahnya, apakah itu dibayar sama nasabahnya? Jawabannya dibayar dan dilunasin. Yang bayar, yang melunasin ini adalah bukan dari nasabahnya, melainkan dari mbahnya. Nah, ini sangat penting juga nih. Nah, teman-teman bisa kalian perhatikan di sini bahwa nasabahnya sudah melakukan pelunasan atau pembayaran di angka 2,354 sekian. Dan selanjutnya, kita kalau cek di aplikasi, di situ terlihat masih limit pendanaan. Dan terlihat lagi di sini teman-teman, riwayatnya sudah lunas. Oke, di sini teman-teman sudah lihat semua bukti-buktinya bahwa DC pinjol yang datang ke rumah Anda ini, mereka sudah mencapai targetnya. Mereka dapat keuntungan yang besar. Apa saja keuntungan DC dari semua kejadian ini? Ini akan gue bongkar satu persatu. Habis itu nanti gue akan berikan solusinya. Nah, yang pertama adalah teman-teman tadi sudah lihat dari awal, dari kronologisnya sampai dengan bukti-bukti gambar-gambarnya. Yang pertama adalah kalian itu tadi di awal dapat tekanan, dapat ya sedikit menakut-nakuti lah kalau menurut Anda gitu loh. Kalau Anda mendapatkan hal ini, yang pertama adalah kalian tenang dulu, panik dulu, dan lakukan konfirmasi terhadap keluarga Anda. Oke? Apa yang Anda perlu konfirmasi ke keluarga Anda ketika Anda tidak berada di rumah? Yang pertama adalah 1. Jangan pernah mau pihak keluarga Anda atau nasabahnya dipoto atau DC-nya minta dipoto dengan alasannya untuk laporan kerja. Ini jangan sampai mau. Kenapa jangan sampai mau? Takutnya foto Anda itu disalahgunakan. Maksudnya disalahgunakan seperti apa sih bang? Kalian pernah lihat berbagai macam teror pinjol, berbagai macam penagihan. Dia bilang saya sudah di rumah nasabah, dan ternyata itu foto lain, foto orang lain, bukan foto realnya. Takutnya foto itu dijadikan bahan penagihan oleh DC-DC lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika DC-nya sudah melakukan foto, nantinya foto tersebut untuk absensi kerja. Jadi DC lapangan pinjol itu absensi kerjanya mengunjungi rumah nasabah, bukan datang pakai fingerprint. Nah, di situ sudah tercatat bahwa mereka menjalankan tugasnya dan mendapatkan poin. Nah, selanjutnya adalah
Kalau Anda sudah melakukan pelunasan atau pembayaran, dipastikan virtual akunnya langsung dari aplikasi, jangan dari DC pinjolnya. Ini gunanya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah kalau Anda sudah melakukan pembayaran, dipastikan Anda hari itu melihat di aplikasinya statusnya lunas. Lunas ya, bukan mencicil. Hati-hati bro, karena banyak sekali di luar sana mereka bilangnya ini pelunasan, ini pelunasan, ini pelunasan. Ternyata Anda di situ mencicil statusnya. Hati-hati jebakan Batman. Yang ketiga adalah di sini teman-teman yang harus Anda ketahui, Anda bisa melakukan konfirmasi kepada keluarga, yaitu adalah jangan sampai mau dipoto sama DC-nya. Yang kedua, jangan sampai memberikan janji pembayaran. Yang ketiga adalah bilang saja saya tidak punya urusan dengan anak saya ataupun dari pihak keluarga Anda. Jadi pihak keluarga itu harus bisa mengarahkan DC-nya ini kepada nasabah. Karena kalau keluarga Anda, dari pihak keluarga Anda memiliki celah, dan di mana celahnya ini seperti takut dengan DC, takut didatengin mulu, nantinya pihak keluarga Anda akan terus-terusan akan diintimidasi dan ditekan, dan bahkan bakalan diincar terus. Artinya dia akan datang terus-menerus ke tempat itu. Jadi dari pihak keluarga Anda ataupun dari nasabahnya, jangan sampai kena tekanan dari DC tersebut. Biasa-biasa aja. Makanya ketika Anda punya pinjol, khusus Anda sebagai pihak keluarga atau perwakilan dari keluarga atau nasabahnya, cuek-cuek aja. Jangan pernah memberikan harapan, jangan pernah memberikan janji-janji manis sama DC, ya. Jangan pernah memberikan janji-janji manis sama DC. Nah, selanjutnya adalah kalau dia telepon-telepon ataupun WA terus, ataupun dia suka laporan ke Anda berupa gambar, video, ataupun kata-kata melalui chat pribadi, jangan kalian bales. Loh, kenapa jangan dibales? Lah karena kan Anda belum punya duit. Kecuali Anda punya duit, nggak usah ngomong, langsung bayar lunas. Karena DC pinjol itu nggak butuh bacotan kalian. Yang dia mau itu adalah pembayaran. Yang selanjutnya adalah ketika Anda sudah melakukan pelunasan, lalu DC itu meminta bukti pembayarannya, jangan dikasih. Loh, kenapa jangan dikasih? Kalau Anda kasih, DC pinjolnya itu mendapatkan bonus, mendapatkan fee goalnya, ya, mendapatkan fee goalnya sekitar 10% sampai dengan 20%. Misalkan Anda bayar 22 juta nih, ya mereka dapat persenan itu. Belum lagi dapat bonus yang lainnya, belum lagi mencapai targetnya. Jadi kalau dia minta pelunasan pembayarannya, jangan dikasih, terkecuali Anda sudah melakukan pelunasan di dalam aplikasinya, namun statusnya belum berubah. Apa yang Anda lakukan? Lapor ke pihak resminya, yaitu ke CS-nya, customer service dari pinjol tersebut. Jangan ke DC-nya, keenakan dia bro. Selanjutnya adalah kabar ini gua posting atau gua upload di dalam channel YouTube gua bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi sedikit memberikan informasi ataupun wawasan ataupun edukasi ketika Anda didatengin desa lapangan. Karena kalau Anda tidak ngerti, tidak paham, dalam kondisi apapun Anda pasti melakukan rela bayar, atau bisa terjadi memaksakan diri untuk membayar dengan berbagai alasan. Takut DC-nya datang mulu lah, takut tetangga tahu lah, takut malu lah. Akhirnya apa? Anda memaksakan diri untuk bayar. Bisa aja tabungan Anda ambil untuk bayar pinjol. Bisa aja motor Anda jual untuk bayar pinjol. Makanya kalian harus tahu, utang pinjol itu kalau Anda tidak bayar, itu hukumnya hanya perdata. Dan juga resikonya teman-teman hanya masuk selik OJK ataupun BI checking saja. Tidak ada DC itu mengambil isi harta Anda, mengambil aset Anda, menyita barang Anda, melaporkan Anda ke pihak yang berwajib. Tidak ada kayak gitu. Makanya yang Anda harus perangi di dalam diri Anda itu adalah bukan DC lapangan yang datang, tetapi yang Anda harus lawan itu adalah rasa ketakutan Anda dan halusinasi yang berlebihan di dalam pikiran Anda. Itu yang penting banget bro. Kalian yang sudah mengalami hal yang serupa dengan video kali ini, coba ketikkan aja dalam komentar. Kalian sudah merasakan gak yang seperti ini? DC-nya datang ke rumah orang tua atau ke rumah mbah gitu
gitu kan, terus DC-nya memaksa ataupun menekan ataupun menakut-nakuti, coba ketikkan dalam komentar. Nah, gue juga pernah mengalami hal yang serupa dengan video kali ini, yaitu gue dulu di Kredivo. Nah, apa saja yang gue pernah alamin? Sama, orang tua gue itu dapat tekanan dari DC Kredivo, tetapi pihak keluarga gua itu harus menunggu konfirmasi dari gua dulu. Nah, setelah itu dapat konfirmasi dari gue, besoknya DC datang ke rumah gue, itu orang tua gua tidak pernah meladenin DC tersebut. Itu pengalaman gua dulu. Makanya orang punya pinjol, yang terpenting itu adalah cara, literasi, edukasi, dan ilmu ketika Anda dalam kondisi telat bayar. Bukan perkara ada DC atau nggak ada DC. Kebanyakan yang gue lihat di media sosial ketika orang punya pinjol, yang mereka pelajari, yang mereka kejar itu adalah info DC lapangan. Makanya banyak orang yang rungket gara-gara pinjol. Karena apa? Kurangnya literasi. Kunci yang pertama adalah teman-teman, halusinasi Anda kontrol. Rasa ketakutan Anda harus dikontrol. Bagaimana caranya? Belajar. Belajar di mana? Di dalam channel YouTube gue. Kalau masih takut juga, bisa join di dalam grup Telegram gue, bisa join dalam grup WA gue. Banyak sekali literasi edukasi dalam grup Telegram gue secara gratis. Dan bagi teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di pinjaman online legal, stop mulai sekarang. Jangan pernah cari info DC lapangan, jangan pernah rajin-rajin mencari info DC lapangan, tapi Anda lah harus rajin untuk menambah ilmu pengetahuan. Tanpa Anda punya ilmu untuk melewati masa-masa telat bayar, Anda bisa rungket. Kenapa mbahnya ini melakukan pembayaran? Gua dapat kabar dari nasabahnya, katanya mbahnya takut. Takut apa? Takut didatengin lagi. Itulah DC sudah mendapatkan kelemahannya. Apa kelemahannya? Bahwa pihak keluarga ini takut kalau DC jadi datang terus. Itu kelemahannya, bro. Nah, kelemahan-kelemahan itu nanti dimanfaatkan dan diolah. Akhirnya apa? Mereka dapat fee goalnya. Dan mudah-mudahan dalam video kali ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran ketika teman-teman telat bayar. Dan juga banyak yang bertanya, Bang, DC lapangan pinjol itu datang berapa kali sih, berapa hari sih, dan kapan? DC lapangan datang ke rumah Anda itu tidak bisa dipastikan. Entah dia datang setelah telat bayar 2 minggu, entah telat 1 bulan, entah telat 3 bulan, entah telat 1 tahun. Tidak bisa dipastikan. Semuanya tidak bisa dipastikan dan tidak bisa divalidasi. Makanya mulai sekarang ketika teman-teman punya pinjol, ayo belajar. Belajar untuk cara menghadapi DC itu gimana, cara untuk komunikasi kepada pihak keluarga itu gimana, cara untuk koordinasi kepada rekan ataupun orang yang saat ini terlibat dalam dunia pinjol itu seperti apa. Itu yang terpenting banget, bro. Bukan perkara ada DC dan kagak ada DC. Dan gue juga gak habis pikir bahwa pinjol UATAS ini sudah sampai di wilayah Jawa Timur, Surabaya. Luar biasa banget, bro. Tidak terduga kan, bro? Gue juga tidak menduga bahwa UATAS ini dia ternyata sudah ada DC lapangannya di wilayah Jawa Timur. Loh, kenapa seperti itu? Ya mungkin saja perusahaan dari UATAS ini sudah maju, sudah berkembang, makanya mereka mampu untuk jalin kerjasama oleh pihak ketiga, oleh pihak perusahaan ketiga. Kalau misalkan UATAS ini makin maju, maka nanti mereka bisa jalin kerjasama kepada pihak ketiga ini di berbagai Nusantara ini. Artinya penagihan nanti lebih kompleks lagi, lebih regional lagi, lebih nasional lagi. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi untuk melunasi utang pinjol dalam video kali ini, gua tidak keberatan juga, tidak masalah juga dilunasin atau digalbay, gue juga nggak bermasalah juga. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketakutan Anda. Ketakutan Anda. Sekarang gue tanya, lu melunaskan utang pinjol, faktornya apa? Apa karena ingin mau lunasin doang, atau karena takut, atau ingin mau data lu bersih? Teman-teman juga harus punya tujuannya. Jangan sampai teman-teman bayar pinjol karena takut. Kalau Anda masih punya rasa takut itu, bisa-bisa nanti aset Anda menjadi korban.
Dan teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram gua ataupun WA VIP dari Terus Pinjol, silakan aja join. Cara joinnya kirim pesan melalui email. Email gua tuh ada di dalam deskripsi channel YouTube gue. Dan juga teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram gue itu gratis loh. Catatan pentingnya adalah gratis grup Telegram gue. Siapa aja boleh join. Yang kedua, kalau untuk grup VIP ataupun di WA, teman-teman join di sana bisa mendapatkan konsultasi telepon dengan gue langsung. Mungkin gitu aja informasi yang gue sampaikan. Gue nggak lama-lama, intinya teman-teman sudah paham apa yang gue sampaikan dalam video ini. Jangan lupa subscribe, like, share video ini agar teman-teman yang saat ini punya pinjol itu teman-teman tidak lagi takut dan paham cara untuk mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.